Halo semuanya, saya Michelle. Saya akan menjelaskan mengenai ekosistem laut dan komponennya. Ekosistem laut adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari interaksi antara organisme hidup di lingkungan laut. Ekosistem laut mencakup berbagai jenis lingkungan seperti perairan pantai, terumbu karang, laut dalam, dan zona pelagik atau perairan terbuka. Ekosistem laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi global dan menyediakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Ekosistem laut adalah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling terkait untuk menjaga keseimbangan alaminya. Beberapa komponen utama dalam ekosistem laut meliputi: yang pertama ada komponen biotik yang terdiri dari satu produsen atau autotrof, merupakan organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis seperti fitoplankton, alga, dan tumbuhan laut. Produsen ini menjadi sumber energi dasar dalam rantai makanan di ekosistem laut. Yang kedua ada konsumen atau heterotrof, merupakan organisme yang memperoleh energi dengan mengonsumsi organisme lain. Konsumen dalam ekosistem laut dapat berupa herbivora atau konsumen primer, karnivora atau konsumen sekunder, dan yang terakhir pemangsa, puncak atau konsumen tersier. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, merupakan organisme yang bertanggung jawab dalam mendaur ulang bahan organik mati menjadi senyawa sederhana seperti bakteri dan fungi. Pengurai membantu dalam proses dekomposisi dan daur ulang nutrien dalam ekosistem. Yang kedua ada komponen abiotik, merupakan komponen non-hidup dalam ekosistem laut yang memengaruhi kehidupan organisme seperti suhu air, salinitas cahaya matahari, oksigen terlarut, dan arus laut. Faktor abiotik memainkan peran penting dalam menentukan distribusi dan kelangsungan hidup organisme laut. Semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk membentuk ekosistem laut yang seimbang dan berkelanjutan. Kehadiran setiap komponen sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem laut secara keseluruhan. Interaksi antar organisme dalam ekosistem laut sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup organisme tersebut. Berikut adalah beberapa contoh interaksi yang sering terjadi di ekosistem laut. 1. Predasi, interaksi antara predator dan mangsa, di mana predator memangsa mangsanya untuk mendapatkan makanan. Contohnya adalah ikan pemangsa yang memangsa ikan kecil, hiu yang memangsa ikan, dan paus yang memangsa plankton. 2. Kompetisi, interaksi antara dua atau lebih organisme yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, ruang hidup, atau pasangan kawin. Contohnya adalah persaingan antara ikan-ikan kecil dalam mencari makanan di terumbu karang. 3. Simbiosis, hubungan saling menguntungkan antara dua spesies yang hidup bersama. Contohnya adalah hubungan mutualisme antara ikan bersih-bersih dengan ikan pari yang membersihkan parasit dari kulitnya. 4. Parasitisme, hubungan di mana satu organisme atau parasit mendapatkan manfaat sementara organisme lainnya atau inang merugi. Contohnya adalah parasit cacing pada ikan atau remora yang menempel pada tubuh hiu untuk mendapatkan sisa makanan. 5. Mutualisme, hubungan saling menguntungkan di mana kedua spesies tersebut mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Contohnya adalah hubungan mutualisme antara karang dan alga zooxanthellae yang saling memberikan nutrisi. 6. Komensalisme, hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat tanpa merugikan organisme lainnya. Contohnya adalah ikan-ikan kecil yang hidup di bawah sirip pari tanpa memberikan dampak negatif pada pari tersebut. Interaksi-interaksi ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mempengaruhi struktur komunitas serta populasi organisme di dalamnya. Dengan adanya interaksi ini, ekosistem laut dapat tetap berkelanjutan dan beragam. Jaring-jaring makanan merupakan representasi kompleks dari hubungan makan-memakan antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem. Di ekosistem laut, jaring-jaring makanan sangat kompleks dan melibatkan berbagai tingkatan trofik, mulai dari produsen,
organisme yang membuat makanan sendiri seperti alga, hingga konsumen tertinggi, yaitu predator puncak seperti hiu atau paus. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan yang terjadi di ekosistem laut. Pertama adalah produsen alga, fitoplankton, dan tumbuhan laut lainnya menjadi produsen utama dalam ekosistem laut. Mereka menggunakan energi matahari untuk melakukan fotosintesis dan memproduksi makanan. Kedua, ada konsumen primer. Hewan herbivora seperti ikan-ikan kecil, karang, dan udang memakan produsen untuk mendapatkan energi. Ketiga adalah konsumen sekunder. Ikan, pemangsa, cumi-cumi, dan crustacea menjadi konsumen sekunder yang memakan konsumen primer. Keempat adalah konsumen tingkat lanjut. Ada hiu, paus, lumba-lumba, dan burung laut menjadi konsumen tingkat lanjut untuk memangsa konsumen sekunder. Kelima adalah pengurai. Organisme pengurai seperti bakteri laut dan crustacea detrivora membantu mendaur ulang bahan organik yang mati sehingga kembali ke lingkungan sebagai nutrisi bagi produsen.